tema pada pagi hari ini yaitu merawat amanah. Nah, bicara tentang amanah ini luas sekali ya. Bahkan fenomena saat ini banyak dari kita itu yang seneng kalau dapat amanah gitu. Bahkan terkesan mengejar-kejar amanah. Padahal kita sebagai mukmin kita tahu bahwa amanah-amanah itu juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita dalam merawat amanah dari Allah? Karena kita tahu bahwa kalau kita bisa merawat amanah itu, kita bisa mendapatkan balasan jannah ya. Tapi kalau kita sampai lalai, malah balasannya jahanam. Serem kan ya? Baik, langsung saja hari ini ada Ustadz Asep Fahri. Beliau sosok yang luar biasa. Terima kasih Ustadz Asep Fahri karena sudah meluangkan waktunya hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, aktif berdakwah dalam spiritual and people development ya Ustadz ya. Langsung saja Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Nisa, Mas Doni, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghimpun kita dalam berlapis-lapis kebaikan, berlapis-lapis keberkahan. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di rumah, di tempat kita masing-masing, di dalam majelis ini mudah-mudahan menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan setiap langkah perjuangan, pengorbanan, aktivitas kita menggugurkan setiap dosa dan mudah-mudahan menjadi jalan pemudah kita menuju surga. Dan mudah-mudahan juga salam dan salawat senantiasa terlimpah ruahkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini terima kasih kepada guru saya Al-Mukarram Mas Doni Firman Syah. Saya kenal beliau karena saya adik kelas beliau di Akademi Trainer. Nah, gitu. Jadi saya mohon izin nih kepada kakak senior ya, kakak kelas untuk sharing pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, silahkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang sedang tidak ada gangguan sinyal, boleh diaktifkan terlebih dahulu videonya, kecuali mungkin yang sedang ada hambatan sinyal ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Baik, berbicara tentang amanah, tadi Mbak Nisa sudah menyampaikan sedikit pembuka dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya tentunya kajian kita. Ketika kita berbicara tentang merawat amanah, tentunya setiap kita pasti berharap bahwa apapun yang sedang kita lakukan itu berbuah kebaikan, betul kan? Oke, baik. Tentunya kita pun berharap bahwa apapun yang sedang kita upayakan membawa tidak hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa hadir di forum kita yang kajian rutin berarti ya Mas Doni ya. Mbak Nisa saya rutin, mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita. Baik, sebelum kita mulai boleh dong teman-teman Bapak Ibu share dulu nih dari mana saja Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini ada Umu Najaha, rajin sekali nih dari Malaysia. Assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, baik. Boleh dong di Pangkal Pinang. Assalamualaikum. Kemudian dari Sidoarjo, Frida Yulia. Mbak Anissa dari Serang, Banten. Gimana kabarnya Serang? Kemarin sempat diterjang badai juga ya. Banjir ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Umma Fatma ke Pangkal Pinang ya, mohon
Pinangnya ya. Kemudian siapa lagi? Bunda Nauki dari Surabaya. Udah lama juga saya nggak Surabaya. Mudah-mudahan kita berjumpa nanti off-nya. Amin ya robbal alamin. Baik, ayah bunda, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang amanah, nanti kita coba bahas, kita coba kaji, mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan, termasuk hari ini saya juga mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari pertemuan hari ini, dari Bapak dan sahabat-sahabat semuanya. Baik, kita kuis dulu ya, boleh ya? Tadi karena Mbak Nisa katanya ada door prize, nah sekarang kita kuis dulu, tapi ini nggak ada hadiahnya. Ya. Kuisnya adalah sangat mudah. Ada peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 April 2019? Ada yang tahu? Kelahiran putra pertama saya. Oh, bukan. Bukan. Ada yang tahu apa yang terjadi di tanggal 17 April 1919? Boleh ditulis di kolom chatroom, kolom chatroom ataupun di open mic. Ada yang tahu? Halo? Ada? Nggak tahu? Oh, pemilu. Iya. Ya, betul sekali ya. Pemilu serentak ya. Di tanggal 17 April. Yang konon katanya pingin diundur dulu ya. Karena pandemi. Baik. Oke. Nah, terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita disuguhkan satu fakta bahwa betapa hari ini kita berebut yang namanya mendapatkan amanah, mendapatkan kepemimpinan. Berapa peluangnya kalau Bunda Nauki ikut pemilu saat itu tahun 2019? Peluangnya ternyata 10% menang, 90%-nya kalah. Kenapa? Loh iya, gitu kan? Kursi yang tersedia saat itu 20.528 kursi. Sementara yang mendaftar jadi caleg itu ada 245.000 orang. Nah, ini coba bagi teman-teman yang mau buka bisnis. Bunda Nauki dan teman-teman semuanya, Umunajah, kemudian Mbak Rizka, Mbak Nisa, dan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya punya tawaran investasi. Investasi bisnis. Kan sekarang lagi rame-rame ya. Ada tawaran nih, ayo dong teman-teman, mau nggak ikut berinvestasi di bisnis saya? Ya, bisnis saya ini peluang gagalnya 90%. Sementara peluang untungnya hanya 10%. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak ikut gabung sama saya, ikut berinvestasi di bisnis saya? Kenapa? Peluangnya cuma 10% gitu loh. Sementara peluang kalahnya Bu Ita 90%. Jadi kalau misalkan Bu Ita ikutan sudah pasti kemungkinan besarnya kalah gitu. Tapi ternyata tidak. Kalau urusan kepemimpinan, kalau urusan jabatan, betapa orang-orang hari ini berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk dapetin itu. Nggak peduli walaupun peluangnya kecil. Kalau mau naik lagi ke tingkat nasional, DPR RI, itu peluangnya lebih kecil lagi. Berapa? Hanya 7,2%. Jadi kalau Mbak Nisa mencalonkan diri di sana, ya, Mbak Nisa itu hanya 7% peluang menangnya. Kan kebayang ya, kebayang banget itu kan. Kita sudah berjuang habis-habisan, peluang menangnya hanya kecil. Memang walaupun ada orang mengatakan nggak apa-apa Kang Asep, kan yang penting berpeluang. Loh iya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita punya bisnis, lalu kemudian kita analisa bisnis tersebut dan ternyata peluang berhasilnya cuma 7,2%, kita kan pasti berpikir 12 kali. Ya, mau dilanjutin atau tidak. Kenapa? Ini coba lihat. 575 kursi diperebutkan oleh 7.968 orang. Dan masing-masing bukan tanpa modal, masing-masing miliaran rupiah. Ya, kalau di tingkat daerah mungkin ya sekisaran belasan mungkin gitu ya. Tapi kalau sudah di tingkat nasional itu bisa puluhan bahkan ratusan. Maka tidak sedikit karena
begitu besarnya effort yang kita keluarkan untuk mencalonkan, gitu kan, sampai kemudian akhirnya tidak sedikit banyak caleg-caleg yang stres. Ya, caleg-caleg. Mari kita lihat beritanya ya, beberapa waktu yang lalu. Ya, sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD di Indonesia siap memberikan perawatan bagi calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan akibat tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Sejumlah pembiayaan pun disediakan oleh pemerintah mulai dari Jamkesda, kemudian juga ada dari BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Rekan saya Andi Rahmi yang akan hadir dalam segmen Fact Check. Oke, kebayang ya, dan sudah disiapin dananya Pak. Pak Doni nggak usah khawatir stres, ya. Kenapa? Karena sudah disiapin rumah sakitnya. Tapi begitulah hari ini teman-teman sekalian, berbicara tentang amanah. Maka wajar Rasulullah menggambarkan kita akan hal itu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, terhadap amanah. Ujungnya hanya penyesalan di hari kiamat. Di dunia dia mendapatkan kesenangan, namun setelah kematian sungguh penuh penderitaan. Makanya kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, awalul imarah malamatun. Awalnya dari kepemimpinan itu adalah cacian, saling mencaci demi yang namanya mendapatkan kekuasaan. Wasaniha dan wasaniuha, dan yang keduanya adalah nadamatun, penyesalan. Nyesal saya ikutan kan gitu. Kalau kalah kan gitu. Kalau kalah, dan peluang kalahnya sangat besar. Wasalithuha, dan yang ketiganya adalah azabun minallahi yaumal qiyamah. Hati-hati teman-teman. Kalau begitu kita nggak boleh dong mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan amanah, bukan nggak boleh gitu. Tapi jangan sampai karena ambisi kita meraih kepemimpinan, meraih kekuasaan, meraih amanah, meraih yang namanya menjadi pemimpin, kita lantas menghalalkan semua cara. Yuk coba kita lihat bagaimana para sahabat menyikapi yang namanya kepemimpinan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, apa yang beliau sampaikan saat itu? Ketika itu beliau menyampaikan sesuatu yang sangat di luar kebiasaan. Gitu. Kalau kita kan kalau mau pemilu gitu kan, pasti di pinggir-pinggir jalan tuh sudah mulai banyak baliho. Saya kan gitu kan paling peduli dan lain sebagainya lah gitu kan. Luar biasa kan gitu. Tapi lihat bagaimana perkataan Abu Bakar saat dipilih menjadi khalifah, menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Apa yang dikatakan beliau? Beliau mengatakan, wahai manusia, ya Yuhannas, aku telah diangkat untuk mengurusi urusan kalian. Padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jadi padahal semua sahabat, semua penduduk Madinah mengakui bahwa setelah Nabi yang paling layak menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Di antara para sahabat, ya, mereka semuanya yakin bahwa yang paling tinggi kedudukannya para sahabat di mata Allah dan Rasulnya adalah Abu Bakar. Tetapi tidak lantas Abu Bakar merasa bahwa dirinya itu pantas. Enggak. Abu Bakar mengatakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Wahai manusia, sebenarnya aku sangat menginginkan bahwa jabatan kepemimpinan ini cukup dipegang oleh orang selainku saja. Nggak berambisi, teman-teman. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau diangkat menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, Allah tidak akan melihatku jika aku menganggap diriku layak menduduki tempat duduknya Abu Bakar ini. Makanya Umar itu turun satu tangga di mimbarnya. Kenapa? Karena merasa nggak pantas. Nggak pantas. Sesungguhnya Allah Ta'ala menguji kalian semuanya denganku dan mengujiku dengan kalian semua. Maksudnya bagi Umar ini adalah ujian yang sangat besar. Tapi ya tidak bagi kita. Betapa kita selalu mengkampanyekan bahwa kitalah yang paling layak, yang paling pantas, yang paling harus dipilih.
Maka teman-teman sekalian, mari kita renungkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Saya pemimpin. Bagi keluarga saya, kata Rasulullah, seorang pria adalah amir, pemimpin untuk mengurusi keadaan rakyatnya. Seorang laki-laki adalah amir, pemimpin untuk mengurusi apa yang menjadi dalam tanda petik yang diri ayahnya, yaitu keluarga. Para istri adalah pemimpin. Bagi apa? Bagi harta suami dan urusan rumah tangganya. Kalau jomblo gimana? Pemimpin atas dirinya. Nah, ada yang masih jomblo sih. Ya, mudah-mudahan segera diberikan jodoh terbaiknya. Nah, nggak apa-apa ganteng Mbak Nisa, yang penting solih kaya raya. Nah, gitu. Wah, itu mah ideal banget. Artinya apa? Dan semua bentuk kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Kalau saya bekerja gimana? Mbak Nisa bekerja nih, apakah pemimpin? Iya, pemimpin atas amanah yang diberikan kepada kita dalam pekerjaan itu. Mbak Nunu, apakah pemimpin? Iya, pemimpin untuk bidang divisi yang menjadi tugas kita. Dan kita akan wa mas'ulu an ra'iyati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita kuis berikutnya. Coba, boleh dong teman-teman dituliskan. Direnungkan, dipikirkan dulu, baru dituliskan di kolom chatroom. Kira-kira kondisi terbaik seperti apa sih yang teman-teman Bapak Ibu harapkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Direnungkan, kira-kira kondisi terbaik seperti apa yang diharapkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian yang menurut Bapak Ibu sekalian itu adalah kondisi terbaik. Silahkan. Saya beri waktu 2 menit. Apa kondisi terbaik yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Mbak Nisa, ketenangan batin, nikmat beribadah. Amin. Yang lain? Apa kondisi ideal yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Oh, kehidupan yang syar'i, Masya Allah. Oke, good, terima kasih. Apalagi, silahkan. Kehidupan terbaik yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, ridho terhadap apa yang sudah ditentukan Allah, keluarga berada di jalan Allah, bersatu di dunia dan di surga, pemimpin yang amanah menerapkan syariah, semua berjalan sesuai aturan Allah, ridha Allah, sukses dunia akhirat, kehidupan yang syar'i. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang kehidupan terbaik, Allah Subhanahu dalam doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kondisi terbaik kehidupan kita. Di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Yang namanya fid dunya hasanah itu kan ukurannya yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan sekarang. Gitu. Misalkan Imam Ibnu Katsir mengukur ataupun memberikan penjelasan terkait dengan fid dunya hasanah itu dengan 8 poin. Ya, salah satunya adalah kesehatan. Jadi Mbak Eva, bagaimana rasanya kan gitu? Kalau yang penting kan kehidupan itu sehat ya. Kan nggak nyaman, misalnya gaji kecil sakit-sakitan. Gitu. Kalau gaji besar sehat enak kan gitu. Yang kedua, kata Ibnu Katsir adalah ilmu yang bermanfaat, pasangan yang baik, amalun sholih, amal-amal yang sholih, kemudian rezeki yang luas, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas,
darun rohbah. Kemudian yang terakhir adalah sanaul jamil, nama baik. Dan kalau tidak hati-hati, dunia yang kita harapkan fid dunya hasanah itu, kalau tidak hati-hati, itu bisa menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkannya, bukan hanya sekedar kita dapat dunianya, tapi bisa jadi dunia itu menyebabkan kita mendapatkan berbagai macam keburukan dan kenestapaan di dunia dan di akhirat. Maka tidak sedikit kan di antara orang-orang yang dapat hartanya banyak. Ini jam tangan saya harganya 14 miliar ya. Di Medan itu hanya saya yang punya. Ya, yang lain nggak punya. Ya karena saya orang kaya. Ya memang agak susah ya jadi orang kaya. Kan begitu kan sekarang rame gitu kan. Crazy rich gitu kan. Tetapi akhirnya apa? Dia tidak tahu bahwa bisnis itu haram gitu kan. Lalu kemudian banyak kaum muslimin juga ikut-ikutan gitu kan. Dalam model bisnis itu akhirnya apa yang terjadi? Tertipu, rugi. Di dunianya lah sudah rugi, di akhirat udah pasti. Kenapa? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia begitu. Makanya Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak semua yang kita pandang di dunia hasanah tadi, kalau tidak hati-hati bisa menjadi fitnah yang sangat berat di sisi kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita nggak pandai merawatnya. Nggak pandai merawatnya. Contoh misalkan, kalau kita punya motor, ya mohon maaf ya nyebutin merek nggak apa-apa ya Mas Dunia, nggak ada hubungannya kok dengan showroom. Nah ya, kalau misalkan kita punya Honda, hal yang kalau motor merek apapun ya sebenarnya, kalau kita punya motor atau kendaraan, salah satu bentuk kita merawat kendaraan kita adalah apa? Salah satu bentuk kalau kita merawat, mencucinya, bawa ke bengkel, betul kan? Iya kan? Di servis dan sebagainya kan, itu bentuk ngerawat gitu. Salah satunya adalah yang harus kita rawat kalau kita punya motor adalah ini rantainya. Kalau yang manual, kalau yang matic ya nggak ada rantainya. Dan betapa sering kita melihat, ya punten mohon maaf, ada saudara-saudara kita mungkin termasuk kita nggak ngerawat tuh kendaraan sampai rantainya dibiarkan seperti ini berkarat. Nah, ada yang pernah lihat? Dan akhirnya apa yang terjadi? Putus rantai lah di tengah jalan dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita mengundang gitu loh. Mengundang keburukan demi keburukan gitu kan. Kerusakan demi kerusakan. Akibat apa? Akibat kita nggak ngerawat kendaraan kita. Ketika pertama kali saya punya kendaraan, dengan keawaman saya tentang mobil gitu kan, harusnya gitu kan kita cek, kita rutin dan kita perhatikan gitu kan. Salah satunya adalah jumlah oli di dalam mesin kan gitu. Kemudian air pendinginnya, radiator dan sebagainya lah gitu kan. Nah, suatu ketika saya mungkin dalam waktu sebulan enggak apa nih, langsung mesin berhenti, mati total, kemudian ke pinggir. Wah, apa ini? Cek. Ternyata timing beltnya putus, ya, fan beltnya putus. Wah, kalau fan belt mah gampang lah, tinggal ganti kan gitu kan. Paling cuma hanya 100.000, 150.000. Oke, kita panggil bengkel. Rajin amat. Oh, rajin ya Teh Yanti, memang harus rajin. Rajin ganti fan belt. Nah, ketika itu saya panggil montir, lalu kemudian dibawalah kendaraan saya ke bengkel, dan apa yang terjadi? Kata bengkel, Pak, yang putus bukan fan beltnya saja, tapi timing belt. Teman-teman tahu nggak timing belt ada di mana? Ada di dalam mesin biasanya ya. Jadi bukan di dalamnya, ada antara mesin dengan penggerak. Nah, kalau timing belt ini bergeser sedikit, itu bisa merontokkan mesin. Nah, ini bukan hanya bergeser, timing beltnya rontok, putus. Dan tidak hanya putus, akhirnya apa? Yang terjadi, ke mesinnya pun
rontok, dan akhirnya kata bengkel diinformasikan, Pak, ini kena mesinnya. Pas dibongkar bagian bawahnya, Bu, Pak, rontok mesin saya. Dan ketika saya ke bengkel lagi, Pak, berapa biayanya? Waduh, kayaknya harus dibawa ke bengkel resmi, Pak, biar tahu harganya. Dibawa, ditawarkanlah saat itu harga sekitar 21 juta. Kenapa? Karena harus mengganti blok mesin bagian bawah, pistonnya, dan lain sebagainya. Wow, saya bilang. Hanya gara-gara apa? Tidak merawat kondisi kendaraan kita. Begitulah kehidupan kita. Jadi kenikmatan-kenikmatan dunia, jika tidak hati-hati kita rawat, bisa menjadi fitnah. Maka bagaimana mungkin kita mendapati kehidupan yang terbaik tadi ya, kehidupan yang kita harapkan itu ya, dengan berbagai macam kehidupan di dunianya itu akan mengantarkan kepada kehidupan terbaik di akhirat nanti kalau kita nggak rawat. Harta, kalau kata Babeh Jamil, harta, tahta, kata, dan cinta gitu kan, nggak mungkin akan menghadirkan kebahagiaan di akhirat kalau kita nggak ngerawatnya. Nah, Allah memberikan kita satu definisi terkait dengan kenikmatan di dunia ini, selain tadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, dengan kalimat al-falah. Al-falah, yaitu apa? Sukses, berhasil, beruntung. Dan hanya orang-orang yang beriman, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, salah satu cirinya orang yang beruntung yang beriman itu apa? Tidak lain adalah walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Yang berhasil memelihara, merawat amanah-amanah yang dipikulnya dan juga ahdihim, janji-janjinya. Jadi nggak hanya sekedar amanah, semua termasuk janji-janji kita. Misalkan, kita janjian jam 8 ya, oke. Nah, ketika kita mengatakan oke, maka berarti kita sudah berjanji. Maka tidak termasuk kita merawat amanah dan janji kalau datang jam 8.30. Kenapa? Karena kita sudah memutuskan untuk berjanji. Maka hati-hati dengan janji-janji kita dan amanah-amanah kita. Dan kalau kita tidak rawat, sudahlah, berbagai macam problem akan mendatangi hidup kita. Maka disitulah kenapa kita harus benar-benar memperhatikan rawat amanah yang ada dalam pundak-pundak kita. Apa itu rawat amanah? Ra'un. Ya, dalam tafsir yang ditulis oleh Imam As-Sa'di dikatakan ra'un ini didefinisikan dalam 4 kategori. Yang pertama adalah memelihara. Jadi kita disebut merawat itu kalau kita pelihara dengan baik amanah itu. Yang kedua adalah memegang teguh. Yang ketiga adalah menjaga, dan yang keempat adalah memperhatikan. Jadi kita tidak disebut merawat amanah janji kalau janji kita nggak diperhatiin. Mbak Nisa WA saya beberapa minggu yang lalu, Ustadz saya bisa ngisi nggak hari Sabtu? Oh ya, insya Allah kosong gitu kan. Lalu kemudian saya masukkan jadwal itu ke dalam kalender saya. Mbak Nisa juga mengingatkan lagi, Ustadz jangan lupa nanti tanggal sekian, nah gitu. Ini posternya bagus lagi kan gitu. Itu kan dalam rangka menjaga, dan saya pun harus menjaga itu, jangan sampai saya mengambil jadwal orang lain di waktu yang sama saya sudah berjanji kepada rumah umat. Dan begitu. Dan saya pernah merasakan saya teledor, saya lupa memasukkan jadwal saya. Gitu. Lupa, benar-benar lupa. Tiba-tiba saya lagi mau persiapan buka bersama ya sama istri dan anak-anak jam 5 gitu kan. Kita sudah berangkat dari rumah, tiba-tiba ditelepon sama panitia, Ustadz sudah sampai mana? Sampai mana? Ustadz lagi di mana? Sudah sampai mana? Kita sudah tunggu Ustadz. Astagfirullahaladzim.
Baru inget ternyata itu jadwal saya mengisi acara berbuka puasa. Coba. Dan bagi saya itu adalah fatal. Tahun berapa ya? 2015-an kalau tidak salah. Ya Allah, saya mohon maaf sama panitia. Bu, mohon maaf. Benar-benar mohon maaf. Akhirnya saya carikan pengganti yang dekat dengan tempat acara. Cuma kan tetap saya bersalah saat itu. Saya tidak menjaga, saya tidak memperhatikan. Maka sejak saya itu, ya udah Kang Asep angkat sekretaris. Yalah istri saya bilang kan itu jadikan sekretaris saya gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Memperhatikan, menjaga, memegang dan memelihara. Dipelihara. Jangan sampai kemudian rusak dan lain sebagainya. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita di mana kita jangan berkhianat terhadap amanah yang tadi dibacakan oleh Mas Doni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada kalimat atau ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama itu menandakan nida'ur rahmah. Seruan kasih sayang. Artinya apa? Sangat sayangnya Allah sama kita. Maka ketika Allah sangat sayang sama kita, Allah berpesan kepada kita, la takhunullaha war rasula. Jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang ada pada diri kalian. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian tuh tahu kalau itu amanah. Contoh misalkan. Apa bedanya koruptor dengan korupsi, Mbak Nisa? Apa bedanya? Koruptor dengan korupsi. Koruptor pelakunya, Ustaz. Kalau korupsi tindakannya. Oh, bukan. Kalau koruptor itu sudah ketangkap. Yang belum ketangkap namanya pejabat. Oh iya. Mohon maaf ya. Apakah para koruptor itu tahu kalau amanah itu, kalau jabatan amanah? Tahu nggak? Tahu. Apakah tahu kalau dana bantuan sosial itu dana rakyat, dana umat? Tahu. Tapi yang mereka tahu itu dia hianati, teman-teman. Sebagaimana apakah para ibu tahu anak itu amanah? Tahu. Tapi betapa sering kita menemukan ibu-ibu yang mengkhianati amanah itu. Main pukul lah sama anak. Para suami tahu nggak loh kalau istri itu adalah amanah? Tahu, tapi betapa banyak juga para suami yang berkhianat kepada perjanjian pernikahannya dengan selingkuh. Tahu mereka. Maka kata Allah, wa takhunu, janganlah kalian berkhianat kepada apa? Amanatikum, amanah-amanah kalian. Bahkan Nabi SAW menggambarkan orang yang tidak punya amanah, la imana liman la amanata lahu. Nggak ada iman, rusak imannya bagi orang yang tidak amanah. Waladina, dan agamanya tidak ada, rusak. Liman la ahda lahu, bagi siapa saja yang melanggar janjinya. Berat tuh, berat sekali teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hidup dan mati sudah. Tapi hari ini orang begitu semangat itu mendapati yang namanya amanah. Kuis terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya. Kuis terakhir. Kalau begitu, harta kita, keluarga kita, bisnis kita, penghasilan kita, tabungan kita, rumah kendaraan kita, anak-anak kita, itu anugerah atau coba silahkan ditulis. Kira-kira menurut teman-teman yang namanya anak, istri, suami, keluarga ya, harta, rumah, kendaraan, bisnis, pekerjaan gitu kan, termasuk kajian kita pada pagi hari ini, termasuk kesehatan, itu amanah atau anugerah? Amanah, anugerah. Anugerah. Bang Mbak Nunuk amanah, Mbak Ima amanah, Mbak Sanawiyah amanah, Mbak Jamila amanah, Mbak Lia amanah, Umufila amanah. Oh, banyak amanah ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Pengen tahu anugerah.
anugerah yang harus dijaga. Oke, baik. Oke, dua-duanya bisa kah Ustadz? Ah, ini seperti mau anaknya soleh atau pinter? Soleh dan pinter dong Ustadz. Oh, gitu ya. Baik, yang betul adalah ya anugerah sekaligus amanah. Lah iya betul kan? Coba kesehatan itu anugerah bukan? Anugerah. Betapa hari ini yang namanya sehat itu mahal. Saya nggak tahu Mas Doni ya. Kemarin saya tuh lulus S2 ya, COVID pertama dan COVID kedua. Jadi LC saya 2 ya. LC tahap pertama saat Alpha, LC tahap kedua saat Omicron. Nah, itu. 2 kali dan merasa betul yang namanya sehat itu mahal. Gitu. Saya dikasih obat antivirus. Pas saya lihat satu stripnya itu harganya 200.000. Saya dikasih 4 strip. 800.000 cuma untuk obat. Dan itu pun bukan jaminan sehat loh. Oh, 2 juga ya Mbak Maya ya. Memang betul. Enggak. Ya Allah, yang namanya sakit itu luar biasa. Dan ketika diberikan kesehatan itu adalah anugerah. Cuma bedanya sehat pun adalah amanah. Kan itu. Nanti beda pemaknaannya, nanti beda how to-nya. Yang namanya disyukuri. Yang namanya amanah harus menjaga, merawatnya. Itu. Jadi kalau itu anugerah, maka kita harus bersyukur dong. Dan itu. Bersyukur kepada Allah, baik itu dalam lisan kita, hati kita, tindakan kita, bahwa itu semata-mata pemberian dari Allah, rezeki dari Allah. Ya, seperti pagi hari ini sebelum saya ngisi kajian, saya disuguhin ada PY gitu kan. Ini anugerah gitu kan. Anugerah. Betapa saya bisa menikmati rasa PY ini kan gitu kan. Ada minum gitu kan. Anugerah. Tapi sekaligus ini adalah amanah gitu. Yang harus saya rawat, yang harus saya jaga ketika saya sehat. Setuju? Maka pagi hari ini pun sama. Kajian pada pagi hari ini adalah anugerah. Maka kita harus bersyukur. Tapi ilmu yang kita dapat hari ini itu amanah. Harus kita jaga, harus kita rawat. Harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, pertanyaannya gimana dong kalau begitu kita merawat amanah-amanah kita? Yang pertama, terkait dengan harta. Apapun bentuknya, berapapun banyaknya, nggak peduli. Karena ukuran kita di hadapan Allah bukan diukur dari jumlah harta benda kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupa kita, harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang akan kita lihat, yang akan Allah lihat dari kita adalah hati kita dan amal-amal kita. Gimana caranya kita merawat harta kita? Yaitu pastikan harta kita dirawat dengan memastikan harta kita halal. Emang kalau kita hartanya haram, ya berarti kita nggak merawat rezeki dari Allah SWT. Maka pastikan. Saya tahu Mas Doni dengan bisnis training dan sebagainya, insya Allah kan kita diajarkan sama guru-guru kita. Jangan sekali-kali mengambil harta yang haram dengan cara yang haram. Ini kalau di bidang training ketika tender pitching itu tidak sedikit yang titip ya Pak. Gitu. Ada dana titipan coba ya, just tipnya, jasa titip. Lah iya, tidak sedikit gitu. Itu godaannya kan gitu. Saya pernah tuh kan ditawarin di departemen yang ngurusin azan kemarin kan gitu. Ditawarin ngisi training 100 juta tapi titip sekian puluh juta. Saya apa nih titipan? Ya nanti tolong dikembalikan kalau trainingnya sudah selesai. Coba kan gitu. Kan luar biasa. Saya bilang, ngapain saya dapat uang 100 juta, 200 juta tapi haram? Nggak mau saya. Lebih baik halal meskipun 1 miliar. Itu baru enak. Maksudnya apa?
Maksudnya apa? Pastikan harta kita itu halal. Halal dari sisi apa? Halal dari mendapatkan, dan mendapatkan halal kita dibelanjakan. Sekarang kita lagi kesulitan yang namanya minyak goreng. Betul nggak? Saya nggak tahu kalau di Surabaya, Mas Doni, lagi susah nggak minyak goreng? Sama. Sama juga ya. Dan kita lihat bagaimana di beberapa tempat antrian beratus-ratus meter. Kemarin saya juga sempat 3 hari keliling-keliling cari minyak goreng, nggak dapat. Saya ke toko supermarket itu, aduh udah habis Pak. Gitu. Tadi pagi udah habis, cepet banget ya Mas ya, sehari udah habis. Jangan kan sehari Pak, 2 jam udah habis katanya nih. Ya Allah ya Rabbi. Tapi tidak sedikit. Betul ya, setuju Pak. Pak Nofri ya, saatnya kita lebih sehat dengan rebusan. Dibakar dan direbus. Setuju. Tapi di sisi yang lain kan saya mau beli sesuatu, mau beli apa saat itu ya? Beli makan ya buat ibu. Ada menu makanan yang sangat ibu sukai, yaitu pepes. Saya beli pepes. Kemudian saya iseng gitu kan, ada keripiknya nggak Mas? Gitu kan. Mbak, aduh Pak, nggak ada minyaknya gitu kan. Jadi kita nggak bikin dulu keripik. Salah satu keripik favorit saya kalau ke Sukabumi, ke kampung, saya beli di situ. Iya. Menumpuk gitu. Padahal Indonesia itu penghasil CPO terbesar di dunia. Kan heran gitu. Penghasil terbesar tapi nggak ada. Makanya kita harus pindah nampaknya jadi tetangganya Najah ya, ke Malaysia. Nah, nomor 2 soalnya CPO itu di Malaysia ya. Kalau di Malaysia nggak sulit kan minyak goreng kan gitu. Kan gitu. Kita pindahlah bareng-bareng ke sana gitu. Ayo silakan. Iya, amin. Susah itu. Tapi ketika kita dapatkan, jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan, harta yang sudah kita dapatkan, kita belanjakan, kita pakai untuk cara yang haram. Ya betul ya, CPO Indonesia juga milik Malaysia. Iya, karena banyak perusahaan-perusahaan sawit itu di Sumatera itu milik Malaysia. Perusahaan-perusahaan Malaysia. Banyak juga. Artinya apa? Hati-hati dengan harta. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menggambarkan kepada kita, la tazulu, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba Allah Bani Adam, anak Adam di yaumul qiyamah, hatta yus'ala an umrihi, sampai Allah menanyakan dia tentang umurnya habis buat apa. Berarti umur itu amanah, teman-teman. Ditanya sama Allah, habis buat apa? Ilmunya dipakai buat apa? Diamalin nggak? Dan tentang hartanya ditanya dari mana dan untuk apa. Suatu ketika kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib dan Salman kalau tidak salah dikasih seberapa uang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian setelah beberapa minggu, beberapa saat, kemudian mereka dipanggil lagi oleh Nabi di tengah terik matahari setelah waktu zuhur. Rasulullah sedang beristirahat di bawah pohon kurma. Dipanggillah 2 sahabat ini. Yang pertama ditanya Ali, wahai Ali, engkau kemanakan uang yang dulu aku berikan kepada engkau? Ali mengatakan, uangnya sudah aku sedekahkan, sudah aku infakkan. Sudah habis. Silahkan pergi. Maka Ali pun pergi. Datanglah Salman. Engkau kemanakan uang yang aku berikan tempo hari? Kata Salman, aku pakai buat bisnis, usaha. Oke, untungnya berapa? Ditanya terus, kamu pakai buat apa lagi? Terus diputarkan lagi, gini lagi, uangnya buat apa? Bla bla bla, panjang sekali, berkembang jadi berapa, panjang banget. Sampai Salman mengatakan, ya Rasulullah cukup, udah panas banget, karena siang hari. Kata Rasulullah, begitulah wahai Salman, seseorang ditanya di yaumil akhir tentang harta. Maka kalau begitu, maka Rasulullah mendoakan dirinya dan umatnya berada pada satu garis di mana dia tidak disulitkan dengan resiko pertanyaan tentang urusan harta.
Bukan berarti harus miskin, enggak. Dipastikan. Kenapa? Karena orang miskin itu lebih cepat masuk surganya. Mau? Mau enggak? Orang miskin itu lebih cepat. Bahkan dalam riwayat 500 tahun, 500.000 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Mau miskin atau kaya? Iya kan? Apa yang mau ditanya sama Allah? Tapi orang kaya, kalau hartanya dipakai buat kebaikan, hartanya dipakai buat berbagi, hartanya dipakai buat yang halal, derajat surganya bisa lebih tinggi daripada orang miskin. Gitu lah. Gitu. Iya kan? Karena ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang miskin, yaitu beribadah dengan harta. Contoh misalkan, Mbak Nisa berangkat umroh. Ya. Dibayarin sama Mas Doni. Nah, misalkan ya. Amin. Amin kan gitu kan. Kira-kira Mbak Nisa dapat nggak pahala umrohnya? Dapat. Tapi nggak dapat pahala memberangkatkan umroh. Nah, itu bedanya kan gitu. Oh, bukan berarti saya menggambarkan itu Mbak Nisa miskin, enggak ya. Ini hadiah, ya. Ini hadiah. Beda kan? Amin, Ya, amin. amin. Ya iya kan, beda kan antara yang memberi dengan yang diberi gitu. Begitupun dengan harta. Artinya apa? Betul akan dihisab gitu, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyain gitu. Dan pertanyaan Allah itu bikin kita tegang gitu loh. Bikin kita tegang. Kenapa? Karena walaupun tidak dipakai buat yang haram, tetap ditanya gitu loh. Setiap persennya, setiap rupiahnya, setiap dinar dirhamnya, semua akan ditanya. Artinya harus kita jaga benar-benar. Kalau kita diberikan oleh Allah rizki berupa harta, jaga agar pastikan didapatnya dengan cara yang halal, kita belanjakannya pun dengan cara yang halal. Nah, salah satunya misalkan berbagi. Ya, kan teman-teman di rumah umat juga bisa kan menyalurkan dananya kan begitu. Bisa tuh. Ya. Itu yang pertama. Setelah punya harta, oh itu kan Mbak Nisa. Setelah lulus, punya harta, punya penghasilan, apa sih keinginan Mbak Nisa? Salah satunya adalah apa? Nikah. Betul kan? Saya sudah nikah. Oh sudah. Tadi yang belum nikah siapa? Oh sudah. Betul kan? Mbak Nisa kan dulu gitu kan? Tapi betul kan? Setelah kuliah, kemudian bekerja gitu kan. Lalu setelah itu pingin nikah dan sekarang sudah menikah Kang Asep. Alhamdulillah. Sebelum menikah kita berharap ya Allah kapan jodoh saya ya Allah kan begitu. Minta sama Allah. Bahkan matahari terbit pun difoto. Bukan mentari indah. Maaf, bukan mentari terbit yang membuat hidupku indah. Tetapi sama seperti itu. Gitu. Semua lihat tukang tahu stres ya. Karena tahu aja isi masa apa? Karena berharap menikah. Padahal dengan menikah itu berarti nambah amanah gitu loh. Betul kan? Nambah amanah. Maka harus dipastikan kalau kita sudah menikah dijaga amanah itu, dirawat amanah itu. Dengan cara apa? Pastikan pasangan kita sakinah. Dirawat. Coba Mbak Anissa, pernah nggak ngerawat suami, mandiin suami? Nyekak gitu. Waktu sakit enggak, waktu sehat. Kan sudah bisa mandi sendiri. Oh, enggak gitu, mandiin suami. Gitu loh, itu bentuk ngerawat suami. Iya. Buat Bisa dia dipraktekkan, Ustaz. Loh iya, coba Mbak Anissa lebih memilih memandikan suami saat suami masih hidup atau saat suami sudah meninggal? Sama-sama memandikan. Gitu. Iya. Kenapa? Karena kata Mas Doni ada responnya Mas. Oh, ya. Ngerespon. Begitu, itu salah satu, itu simpel, sederhana. Bahkan Rasulullah sering mandi bareng dengan istrinya. Gitu. Kenapa? Karena Rasul ingin memberikan sakinah kepada pasangannya, istrinya itu. Gitu loh. Bukan hanya saat sakit. Kalau sakit memang kewajiban kan gitu.
Ayo, Mbak Nunu juga begitu, bukan hanya menterapis orang lain, Mbak Nunu, suaminya diterapis. Gitu, dipijitin karena salah 3 keahlian nih kata guru saya, 3 keahlian istri yang mutlak ada. 1, pandai masak, 2, pandai mijit. Iya betul kan, betapa nikmatnya suami itu pulang rasa capek gitu kan, pundak terasa berat gitu kan. Kenapa Mas? Iya nih, pundak berat banget nih gitu kan. Nah kalau mau jadi istri yang pandai memijit, menterapis, nah belajar ke Mbak Nunu. Ya betul kan? Tuh ke teman-teman tuh yang punya bisnis terapi kan itu. Disakinahkan. Gitu. Mbak Risa, Mbak Nisa, nah yuk belajar pijit gitu. Masak pinter Pak Asep gitu. Kenapa? Tinggal pijit di handphone pakai Grab. Si pijat. Iya, gitu. Iya, pakai kursi pijat. Yang dapat pahalanya kursinya dong, bukan kitanya. Tapi kan begitu, rak pasti tak terserah lah sapanya apa, gitu kan. Kalau belum, ayo beri. Karena itu tujuan dari pernikahan, litas kunu ilaiha. Menikah itu jodoh, itu takdir dari Allah. Tapi sakinah itu pilihan. Gitu. Dan betapa seringnya kita menemukan angka perceraian di Indonesia itu tinggi loh. 7,2 juta kalau nggak salah. Dan salah satunya apa? Ketiadaan sakinah. Suami juga begitu. Bagaimana suami bisa mensakinahkan istri? Bukan hanya ngasih uang jajan, uang saku setiap bulan 10 juta, 20 juta. Bukan. Bukan itu yang diharapkan oleh Mbak Nisa, oleh Bunda Nauki. Bukan kan? Bukan itu saja. Itu juga saja, betul. Ya. Bukan saja itu gitu kan. Kita juga mengharapkan suami pandai mijit gitu kan. Pandai masak. Ketika istri melahirkan, suami yang masak. Ketika istri sakit, suami yang mijitin. Juga merasakan betul. Gitu. Saya juga begitu kan ketika istri, saya termasuk salah satu suami yang sangat diharapkan oleh istri ketika masak. Masak sambal maksudnya, yang lainnya istri yang masak, saya masak sambalnya doang kan gitu. Karena kita pingin, bahkan Rasulullah SAW sebelum pulang masuk ke rumah, beliau mandi dulu. Coba. Ya kan jangan dibayangkan seperti hari ini ya. Mandinya di dalam rumah kan, di kamar mandi. Enggak kan dulu di luar gitu. Nah Rasulullah itu kalau bepergian dari luar kota, baik itu habis jihad dan lain sebagainya, sebelum masuk rumah istri beliau baginda Nabi kita itu mandi dulu, nggak mau ketemu istri dalam kondisi bau. Itu suami, apalagi istri yang ada di rumah. Iya kan gitu loh. Kalau sekarang kan kebalik gitu kan, kamar mandinya di dalam kan. Itu berarti yang di dalam rumah dong, yang harusnya lebih siap ketika suami atau pasangannya pulang. Dirawat, disakinahkan. Karena dia adalah amanah dari Allah. Berpikir dengan meninggal, kita yang meninggal. Tapi itu pasti akan terjadi. Atau dipisahkan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sampai kebersamaan kita dengan pasangan kita terbuang sia-sia karena kita tidak mendapatkan sakinah, tidak kita bisa memberikan sakinah kepada pasangan kita. Berikan sakinah itu. Buat mereka tenang, betah. Kalau kata para ulama, sakinah itu betah. Jadi disebut suami kita, istri kita sakinah, lihat. Kalau suami kita, ini para istri, lebih betah di kantor dibandingkan di rumah, itu tandanya suami lebih sakinah di kantor. Iya. Kalau para istri, para suami perhatikan, dia lebih sakinah berada di mall dibandingkan di rumah, itu tandanya istri sakinah berada di rumah. Maaf, di mall, bukan di rumah. Makanya saya tidak terlalu suka kalau ke mall itu. Ya, karena memang anggaran sebenarnya. Iya kan gitu. Kalau masuk mall itu apa sih aja, yang nggak direncanakan aja dibeli. Kan begitu, sakinah kan.
Pastikan itu. Karena litaskunu ilaiha itu bukan litaskunu ma'aha gitu. Bukan litaskunu bersama pasangan kita, bukan. Tapi litaskunu ilaiha. Ila itu kepada. Sebagaimana ayat tentang Isra. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila ke gitu. Ilal masjidil aqsa. Maka litaskunu ilaiha, kata guru saya salah satunya Ustaz Abi Maki, beliau mengatakan sakinah kepadanya. Artinya apa? Yang memberikan rasa tenang, bahagia kepada pasangan kita. Artinya aktif, bukan pasif. Kita yang merawat pernikahan kita dengan menghadirkan sakinah kepada pasangan kita. Setelah punya suami, Mbak Nisa, masih ada harapan yang lain? Apa? Punya anak. Sudah sih, sudah. Ya kan? Ya. Betul kan? Setelah menikah kan udah dapet nih suaminya. Saya nggak mintanya sama lo. Enggak. Ya Allah, ingin keturunan kan begitu. Mbak Nisa, Kalau Mas Doni udah lebih banyak dari saya, Ustaz. Oh gitu. Masya Allah. Mas Doni juga begitu setelah menikah. Apakah cukup? Enggak, bentar lagi sama Allah, ya Allah tambahkan. Apa? Ketika Allah beri kepada kita, berarti kita diberikan oleh Allah amanah gitu loh. Ditambah anak kita, ditambah amanah kita. Memberikan pakaian, enggak? Oh langsung takutnya membahas itu katanya, di stop dulu kan itu. Tidak. Ketika apa? Ketika orang tua tidak mendidik anak-anaknya, tidak mencintai anaknya sepenuh hati dia. Dan ini amanah yang tidak mudah. Tidak mudah. Nah, maka Nabi SAW menggambarkan tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Makanya rumah itu adalah madrasatul ula. Madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi sebagai orang tua bukan hanya berkewajiban mencari nafkah, kasih makan, pakaian, mainan, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi ada satu pemberian yang mutlak wajib kita berikan kepada mereka. Apa itu? Pendidikan. Dan jangan alergi orang tua dengan pertanyaan anak-anak kita. Mengapa? Nah, itu kan. Pertanyaan anak itu. Kemarin kan tanggal 19 Februari itu saya harusnya ke Pangkal Pinang. Hari Jumat. Ada ngisi training 3 hari di Pangkal Pinang. Sudah beli tiket, dan sebelum beli tiket, saya mau ngajak anak saya. Saya tanya anak saya yang ketiga, usianya 6 tahun. Ami mau ikut nggak Abi ke Pangkal Pinang naik pesawat? Mau Bi. Oke, mau. Kemudian adiknya ini Sami ini ngajak kakaknya. Teteh mau ikut nggak? Jangan ajak-ajak kata saya tuh. Nanti tiketnya mahal. Kamu aja sendiri. Nanti teteh lain kesempatan gitu. Tetehnya juga bilang, nanti sama AA nggak? Kemungkinan enggak mau ikut. Ya udah, berdua tuh beli tiket PP kan itu. Cari tiket yang ya jarang delay lah, jarang delay. Walaupun ya kadang delay juga gitu. Belilah tiket. Hari Senin tiba-tiba saya demam. Hari Selasa batuk-batuk, tenggorokan perasaan kayak apa? Gitu. Aduh, jangan nih si Om datang. Hari Rabu ya terpaksa saya harus swab kan, karena saya harus berangkat ke bandara hari Jumat kan. Swab untuk ngecek doang gitu. Ternyata swab antigen positif. Tapi kata petugasnya, kata susternya, saya bilang, Mbak, ini udah pasti positif atau belum? Belum sih Pak, ini baru sekarang masih buka, kalau mendingan besok langsung dikirim WA Kementerian Kesehatan, Bapak Priyatna. Jadi
Saya endingnya sekian. Anda terkonfirmasi positif COVID, silahkan melakukan karantina mandiri di rumah, bla bla bla. Langsung di aplikasi Peduli Lindungi black hitam. Waduh, saya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya bilang ke anak saya, nak, kita nggak jadi ke naik pesawatnya. Kenapa? Nah, itu pertanyaan anak. Dan kita itu nggak boleh alergi dengan pertanyaan kenapa. Kenapa? Iya, abinya positif COVID, abinya sakit. Emang kenapa kalau positif? Anak itu akan terus bertanya sampai dia terpuaskan. Nah, biasanya orang tua paling mudah untuk menghentikan pertanyaan kenapa dari anaknya dengan mengatakan tidak tahu. Nggak tahu abi juga. Udah selesai biasanya anak kita. Tapi alhamdulillah anak saya nggak sampai ngamuk ya. Tapi udah tinggal hanya doang. Pendidikan. Gitu. Saya bersyukur karena pasti ini buah dari pendidikan dari istri saya yang begitu luar biasa kepada anak saya. Dalam riwayat yang lain Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah? Rasul menjawab, menerima yang sedikit darinya, memaafkan yang menyulitkannya, tidak membebaninya, dan tidak memakinya. Itu kewajiban orang tua kepada anak. Bukti dari dia mendidik dan mencintai anak. Bukti dari merawat anak kita. Coba kalau begitu, anak kita itu anugerah atau beban? Coba anugerah atau beban? Pengen tahu nih. Anugerah. Anugerah atau beban? Anugerah. Baik, anugerah. Kalau begitu, pertanyaan kedua, anak kita lebih banyak atau nuntut? Anak kita lebih banyak memberi atau nuntut dari kita? Oh, nuntut. Lu katanya anugerah. Kalau anugerah kan harusnya banyak memberi, bukan banyak menuntut. Ya Ustaz, banyak memberi beban Ustaz. Ya, memberi pelajaran gitu kan. Ya. Bagaimanapun mereka adalah anugerah dari Allah sekaligus amanah dari Allah. Maka sebagai anugerah berarti harus kita bersyukur atas kehadiran mereka. Karena belum tentu orang lain diberikan seperti memberikan kepada kita. Dan sebagai itu amanah maka harus kita rawat. Yuk, cintai mereka, bimbing mereka yang berbisnis, rawatlah pekerjaan itu, rawatlah bisnis itu dengan kafaah jami, harus dengan benar. Kalau kita bisnis, uruslah bisnis dengan profesional. Kenapa itu amanah? Jangan disia-siakan. Itu, dan yang terakhir, maka rawat hidup kita dengan apa? Dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kita itu tidak diminta untuk menjadi radikal ataupun menjadi apa? Lawannya radikal kemarin rame-rame. Moderat enggak. Kita itu hanya diperintahkan oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Menjadi hamba umat Islam yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, itu perintahnya. Ya terserah apakah yang bertakwa disebut moderat, apakah disebut radikal, ya silakan gitu. Tapi perintah dari Allah itu kita diminta merawat kehidupan ini agar kita takwa. Dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi berislam. Kita sudah punya iman, maka jadikan iman itu sebagai prinsip-prinsip hidup kita. Sehingga dengan prinsip-prinsip hidup kita itu berpengaruh terhadap perilaku kita. Barulah orang yang memiliki perilaku berlandaskan pada prinsip dan berlandaskan dari keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya tadi, barulah dia disebut bertakwa.
Maka ketika kita hidup, pertanyaannya bukan ini orang suka nggak ya? Bukan, tapi Allah suka atau tidak, Allah ridho atau tidak. Ini bisa menghasilkan berapa uang ya? Bukan, tapi ini halal atau haram. Hari ini kan orang lebih luar biasa gitu kan, dengan apa namanya itu bisnis ini gitu kan, peluang ini, ada orang di Semarang dapat sekian miliar hanya jualan ini gitu kan. Orang berbondong-bondong bikin dan pingin. Pertanyaannya bukan di situ harusnya. Halal atau tidak? Trading Gitu ya. Halal atau tidak? Orang bisa beli Tesla jam 3 pagi. Pertanyaannya bukan masalah belinya, Teslanya. Cara belinya halal atau tidak? Batil atau tidak akad-akadnya? Coba kalau misalnya kita beli dengan leasing, yang itu akadnya akan batil. Barang yang kita beli dengan leasing itu kan statusnya nggak jelas dari kita. Batal menjadi milik kita. Dijual haram, disedekahkan haram. Harus dikembalikan kepada lembaga leasingnya itu. Lalu diakadkan ulang. Sama seperti menikah. Ada seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa wali. Menikah tanpa wali. Kata si laki-laki, kata si perempuan, saya nikahkan diri saya kepada engkau. Kata laki-laki, saya terima nikahnya engkau dengan mas kawin, bla bla bla. Ada saksi? Ada mahar? Ada. Sah? Sah, kata saksi. Lalu kemudian menjalani kehidupan keluarga. Barulah kemudian ngaji bersama rumah umat, baru tahu ternyata itu nggak boleh. Itu akadnya batal. Pertanyaannya, istighfar sama Allah, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Selesai nggak? Tidak. Nggak selesai. Harus dengan apa? Mengakadkan ulang pernikahannya. Itulah ketakwaan. Maka kita diminta takwanya 100%, nggak setengah-setengah. Nggak pilih-pilih, nggak seperti di rumah makan. Pilih ini, pilih itu, enggak. Kita diminta oleh Allah takwanya 100% dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ekonominya, budayanya, keluarganya, bertetangganya, bisnisnya, karirnya, semuanya masuk ke dalam Islam secara paripurna, secara sempurna, kafah. Baru kita disebut merawat amanah hidup kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu merawat harta kita, merawat pasangan keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan dan bisnis kita, termasuk merawat hidup yang Allah berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, mari renungkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fakulla ghadarin, pada setiap pengkhianat, siapapun dia, yang dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan amanah-amanah mereka, liwaun, maka akan ada bendera bagi mereka. Masing-masing pengkhianat diberikan oleh Allah bendera, diberikan oleh Allah tanda di hari kiamat nanti, yaumal qiyamati. Yuqalu, dikatakan kepada mereka para pengkhianat ini, hadhihi ghudrah, ini adalah bendera pengkhianatan si fulan. Ini bendera pengkhianatan si fulan. Kalau saya berkhianat kepada anak dan istri saya, maka saya di yaumil akhir akan mendapatkan bendera pengkhianat itu. Pengkhianat. Kalau saya memimpin menjadi kepala negara dan saya berkhianat kepada rakyat saya, maka saya akan diberikan oleh Allah ini bendera asep pengkhianat. Nah, itu. Semua dalam urusan apapun. Maka berhati-hati. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah sehingga kita bisa merawat amanah-amanah kita. Allah a'lam bishawab wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah materinya Ustadz. Baik, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Saya persilahkan, bisa raise hand ya. Silakan, Bu Meta atau Fatma, barangkali ada yang ingin didiskusikan.
Insya Allah berarti perlu ditanya kalau begitu ya. Pak Doni, di dunia amanah apa yang paling ringan dan paling berat Ustadz? Ya, Mbak Nisa, Ya, kalau misalkan ada besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo nimpa kaki Mbak Nisa, sakitan mana? besi. Sakit. Salah. Sama-sama sakit lah. Sama-sama sakit. Iya, mending nggak diinjak ya. Iya. Wallahu alam. Bagi saya, menurut saya tidak ada amanah yang kecil di mata Allah. Semua amanah itu berat. Mungkin bagi kita, wah kan hanya. Enggak, bagi Allah tidak hanya. Misalkan begini. Ngambil amplop dari kantor tanpa izin. Itu kan haram. Nah, semua jenis keharaman itu bukan hanya sekedar kan hanya gitu, enggak. Ya haram tetap haram gitu. Nah, memang betul dalam hal keharaman ada yang keharaman yang sifatnya dosa besar. Nah, kalau dalam amanah saya kira semua amanah itu sama di sisi Allah. Artinya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentunya amanah yang paling besar dalam kehidupan kita adalah iman dan Islam. Dari sisi wujudnya gitu kan. Kenapa? Karena dengan amanah inilah lantas semua kehidupan kita menjadi punya makna, punya nilai. Andai kita punya amanah yang lain, tetapi tidak punya amanah iman dan Islam, ya tidak bernilai lagi amanah yang lain. Kenapa? Karena penilainya sudah tidak ada. Tetapi amanah-amanah yang lain bukan berarti ini kecil. Oh, kerjakan urusan kecil gitu kan. Yang besar itu keluarga. Enggak, sama-sama gitu. Sama-sama besar di mata Allah. Kalau kita mengkhianati pekerjaan sama dosanya dengan kita mengkhianati rumah tangga kita. Termasuk juga ketika kita berkhianat. Apalagi kalau kita mengkhianatinya sebanyak orang yang ada dalam tanggungan kita. Maka tetap kita harus menjaga amanah itu. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua sama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Umaya. Ustadz, gimana cara mengingatkan amanah ke pejabat? Kan sekarang kalau kasih kritikan dibilang tidak mendukung nih. Nah, gimana Ustadz? Ketika kita punya kekuatan, maka mengkritik dengan kekuatan. Atau merubah dengan kekuatan. Sebagaimana yang sabda Nabi sampaikan, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan lisan. Nah kan nggak mungkin misalkan kepada penguasa seperti kita orang tua kepada anak, kan nggak mungkin. Maka mengingatkannya dengan lisan kita. Terus gimana dong, ditolak, lalu kemudian bahkan di kita dicap begini dan begitu, ya itulah resikonya. Resiko bagi orang yang memperjuangkan kebaikan. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, penghulu syuhada itu Hamzah. Jadi penghulunya para syuhada itu adalah Hamzah. Dan seseorang yang berdiri di depan penguasa, lalu mengingatkan penguasa, lalu dibunuh. Artinya apa? Kemuliaannya itu sebanding dengan kemuliaan Hamzah. Artinya betapa besarnya pahala di situ. Walaupun betul resikonya sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mengkritik penguasa di Quraisy, di Mekah. Dibilang pembohong gitu kan, dibilang pemecah belah masyarakat, dibilang radikal gitu kan, dibilang ini dan itu sudah lumrah, sudah sunatullahnya. Tinggal kemudian bagaimana cara kita menyampaikan. Hati-hati, artinya tidak boleh kemudian menyampaikan dengan cara yang salah, ya, dengan kekerasan contohnya, dengan bom dan lain sebagainya, itu tidak boleh, dilarang, itu haram. Yang kedua, tentunya kita punya adab juga gitu. Nggak boleh menyampaikan hoax, gitu. Itu juga haram. Jadi jangan terpancing emosi kita. Ya. Oh ini ada ini, langsung sebarkan, hati-hati, cek dulu, recek dulu. Dan tentunya
kita juga berharap bahwa apa yang kita lakukan ini kan bagian dari perjuangan gitu. Yang namanya berjuang itu bisa kalah, tapi kalau nggak berjuang sudah pasti kalah. Artinya apa yang kita lakukan itu belum tentu kita mendapatkan hasil saat itu juga gitu. Belum tentu. Ya, yang penting kita istiqomah saja mengingatkan, menyadarkan masyarakat betapa hari ini terjadi kezoliman ini dan itu. Nanti Allah yang memberikan pertolongannya kepada kita atas izin Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Yang penting kita digolongkan oleh Allah kepada golongan yang merawat amanah agama ini, sehingga tidak ridho kalau agama ini tidak dipakai, tidak ridho kalau agama ini dilecehkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fatur. Amanah orang tua yang sudah meninggal, apa wajib dijalankan, Ustadz? Iya, kalau bentuknya itu nazar, wajib. Wajib, misalkan orang tua punya nazar, tapi belum sempat tertunaikan, maka wajib. Atau amanah itu berupa utang piutang, itu juga wajib. Ya, itu kewajiban bagi ahli waris. Sebelum waris itu dibagikan, maka dikurangi dulu dengan kewajiban itu. Tetapi kalau bentuknya misalkan hanya keinginan, niat dan lain sebagainya, itu hukumnya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Misalkan ingin deh ini membuat ini. Nah, tetapi bagi seorang anak ketika mewujudkan itu akan menjadikan anak itu punya pahala berbakti kepada orang tua. Maka kalau misalkan kita punya orang tua, punya niat baik membuat ini, melakukan ini, lakukan itu sebagai apa? Bentuk kita berbakti kepada orang tua kita. Dan itu punya pahala besar di sisi Allah. Misalkan orang tua kita pingin bikin sumur bor nih, ya gitu kan? Sumur yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Kebetulan misalnya di daerah yang agak sulit air bersih. Tapi nggak punya uang saat itu orang tua dan keburu meninggal. Lalu kemudian anak-anaknya setelah orang tua meninggal, yuk kita urunan. Kita bikin sumur, lalu kita wakafkan atas nama ayah kita. Itu pahalanya ngalir. Gitu. Jadi, lakukan itu kalau kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi pahala insya Allah berbakti kita kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Allahumma amin. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah amanah dengan ujian itu sama? Ya, beda redaksi gitu kan. Tapi sebenarnya yang namanya amanah itu adalah ujian. Liyabeluwakum atau bala atau ujian itu pasti akan diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk amanah. Jadi amanah itu adalah ujian. Contoh misalkan ketika Allah menggambarkan tadi anak gitu kan. Bahwasannya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu adalah ujian gitu. Maksudnya bala. Sebagaimana Allah menggambarkan wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' dan seterusnya. Allah juga memberikan bala ujian dengan kesulitan, dengan rasa takut, dengan kekurangan harta dan sebagainya. Sebagaimana juga Allah menguji kita dengan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu juga bala. Liyabluwakum, ibtila. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Artinya apa? Amanah itu bagian dari ujian dari Allah. Siapa yang mampu merawatnya, dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kemuliaan. Dan siapapun yang mendapatkan amanah lalu dia tidak merawatnya, maka itu akan mengantarkan dia kepada keniscayaan, kehancuran, kerugian, dan tentunya dia yaumil akhir nanti mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT. Maka hidup dan mati pun adalah amanah dan itu juga adalah ujian. Nah, monggo silahkan dipahami seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sepertinya ini pertanyaan terakhir ya. Monggo. Ustadz, bagaimana menjadikan amanah supaya terasa ringan ketika dilakukan? Ya. Jauh dari suasana keimanan. Ya, baik. Saya ketika SMA, saya ikut di Rohis, aktif dalam lembaga dakwah. Lalu saya curhat sama ustadz saya. Saya masih ingat. Itu pun diingatkan sebenarnya oleh ustadz saya, guru saya saat itu di angkot. Saya nanya sama guru saya, Ustadz,
kok dakwah ini berat. Amanah dakwah ini berat. Banyak tuntutannya, harus inilah, harus itulah, melakukan inilah, melakukan itulah. Apa jawaban Ustaz saya? Ya kalau merasa berat, tinggalin aja. Simpel guru saya. Cuma berarti kamu nggak dapat pahala besarnya. Langsung saya terdiam, kalau begitu saya nggak mau berhenti Ustaz. Gitu. Artinya apa? Betul, amanah itu nggak mudah, berat gitu. Dan memang nggak bisa dibuat ringan gitu, itu berat. Tapi akan terasa ringan ketika apa? Kita bandingkan dengan pahalanya. Nggak sebanding. Pahalanya begitu besar, pahalanya begitu luar biasa. Gitu. Kenapa? Karena berat. Makanya Rasul mengatakan, inna idhomal jaza ma'idhomil bala. Gitu. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya bala, ujian, amanah. Semakin besar amanahnya, semakin besar balanya, semakin besar ujiannya, pasti akan semakin besar pahalanya. Gitu. Kalau hadiahnya kecil, itu namanya jalan pagi, gitu kan, panjat pinang, gitu kan. Itu paling hadiahnya ya kompor gas, gitu kan. Ini enggak, surga yang seluas langit dan bumi, maka wajar, gitu loh. Ujiannya berat, amanahnya berat. Maka agar terasa ringan, coba kita renungkan, kita bayangkan pahalanya yang besar. Insya Allah jauh lebih ringan. Alhamdulillah. Apa ada yang mau ditanyakan, didiskusikan lagi Bapak Ibu? Mumpung ini ya Ustadz Asep bisa membersamai kita pada siang hari ini. Katanya pertanyaan terakhir Mbak Iya. Nisa. Ada yang japri tadi Ustadz mau tanya Oh, lagi, ada yang boleh nggak japri. gitu? Oh gitu, siap. Ya, persilakan lagi barangkali. Oke, sudah cukup ya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tentu banyak sekali ibrah yang kita dapat ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan nih, ternyata dunia ini sangat menyilaukan ya Ustadz ya. Gemerlap dunia seringkali membuat orang tersesat sehingga lupa kalau kita itu sebenarnya sebagai musafir yang menuju ke akhirat. Dan semoga saja sahabat rumah umat semua terhindar dari tipu daya dunia dan selalu mengingat dunia alam akhirat nanti. Akhir dari saya, sebelumnya terima kasih sekali kepada Ustadz Asep. Semoga menjadi amal jariah Ustadz Asep ya. Amin. Juga Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan hari ini bernilai ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya.